Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 0479750003, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Kota Bogor. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah basis data, yaitu soal pertamanya yaitu praktikum transaksi. Kita langsung nyalakan XAMPP nya, Apache dan phpMyAdmin. Kita langsung masuk ke phpMyAdmin nya, localhost. Di sini kita lanjutkan database yang sebelumnya kita buat, yaitu database rumah sakit. Untuk membuat transaksi ini kita tinggal klik ke rumah sakit database-nya, lalu ke kolom routines dan path routines. Oke. Routines yang pertama ini kita membuat transaksi 1. Transaksi 1 ini fungsinya adalah untuk memasukkan data. Di sini yang kita buat adalah data pasien. Ini kita masuk data Tompi. Di sini saya sudah membuat shortcutnya. Di sini saya sudah membuat sintaksnya, jadi tinggal copy paste dari notepad. Di sini kita buat transaksi 2 langsung. Fungsi 2 dari transaksi 2 ini sama, yaitu untuk memasukkan data ke dalam tabel pasien juga dan menampilkan seluruh data dari tabel pasien. Berikut adalah sintaksnya. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi 3. Di transaksi 3 ini kita fungsinya untuk membuat shortcut untuk mengubah nilai nama pasien menjadi Tompi. Lalu kita lanjut ke transaksi yang keempat. Transaksi keempat ini fungsinya untuk memasukkan data ini ke dalam tabel pasien. Setelah ini transaksi 4 ini juga berfungsi untuk membatalkan transaksi dan juga mengubah nama pasiennya. Nama pasien nomor 2 berubah menjadi Vina. Di sini kita lanjut ke transaksi yang kelima. Transaksi kelima ini berfungsi untuk memasukkan data tabel baru, membuat save point, jadi lebih tepatnya kita menambahkan 2 data baru sekaligus. Yaitu Kinan dan Ahlan. Setelah selesai, kita membuat 5 transaksi. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Di sini kita akan membuat obat. Untuk yang pertama, sebelum ke dengan datanya berupa ID obat,
Tipe datanya integer, value nya kita buat 5. Yang kedua itu kode obat, tipenya varchar, value nya 5. Yang ketiga yaitu nama obatnya, nama obat, tipenya varchar juga dan value nya 30. Yang keempat adalah harga obat, kita namakan harga dengan tipe data integer dan length values nya 10. Kita tambahkan satu lagi untuk stok, tipenya integer, values nya 5 untuk menampilkan sisa stok yang tersedia di gudang. Setelah itu langsung kita jadikan ID obat sebagai primary key. Setelah itu kita save. Tabel yang kedua adalah tabel transaksi obat. Kolom yang pertama kita tambahkan ID transaksi. Yang kedua kita tambahkan ID pasien. Yang ketiga kita tambahkan ID obat. Yang keempat jumlah obat. Dan yang kelima ini harga. Tipe datanya untuk ID transaksi kita buat integer, value nya 3. ID pasien kita buat 3. ID obat kita samakan dengan yang tadi, integer, value nya 6. Jumlahnya integer, value 10. Total harga juga tipe integer dan value nya 10 juga. Kita jadikan ID transaksi seperti biasa menjadi primary key. Dan juga tambahkan ID obat dan ID pasien sebagai Unicode, karena nantinya kita akan sambungkan menggunakan relation. Langsung saja di sini kita cek terlebih dahulu. Oke, langsung kita sambungkan menggunakan relation. Di sini seperti video sebelumnya, komputernya sedikit mengalami kendala karena setiap tabel dirapikan langsung acak-acakan kembali ketika dibuka. Merapikannya pun agak sulit ya, jadi di sini saya speed up. Kurang lebih seperti ini. Kita sambungkan ID pasien ke transaksi obat dan juga ID obat ke obat. Setelah itu kita membuat trigger di dalam tabel transaksi underscore obat. Fungsi dari trigger ini adalah untuk mengurangi stok obat yang tersedia di tabel obat ketika transaksi obat dilakukan. Di sini langsung kita beri nama TGL jual,
strategi jual. Lalu di sini kita gunakan delimiter. Di sini saya belum membuat sintaksnya, jadi akan saya speed up saja. Kurang lebih seperti ini untuk sintaksnya. Setelah itu langsung kita ada error ya di sini. Oke, setelah saya solving ternyata di sini kita tidak menggunakan delimiter. Dan untuk time juga kita gunakan after. Jadi hanya seperti ini sintaksnya. Langsung kita buat. Kita buat transaksi terlebih dahulu. Di sini kita input data obatnya. Karena sebelumnya tidak ada obat sama sekali. Kita tambahkan di sini. Di sini akan saya speed up juga. Oke, kita sudah masukkan data obatnya 2, yaitu obat paracetamol dan juga Proma. Sini saya masukkan stok 100 dan juga 90. Ini kita buat transaksi 1 dan ID pasien Haikal dan ID obatnya paracetamol dengan stoknya 100 dan jumlah obatnya kita buat 5, maka seharusnya nanti berkurang dari 100 menjadi 95 ketika transaksinya sudah dibuat. Kita cek ya, sudah 95, maka triggernya berfungsi dengan baik. Setelah itu kita akan menjawab soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini kita diminta untuk mendistribusikan basis data yang kita buat saat ini di rumah sakit dengan komputer lain, dengan komputer kedua. Pertama kita membuat user account terlebih dahulu. Maksud saya kita membuat replication. Di sini kita pilih database yang akan kita replication, yaitu rumah sakit. Setelah itu kita kopikan data yang di bawah ini, server ID ini, lalu dipastikan di XMPP. Yaitu pada menu SQL di config ini, kita scroll ke bawah, di bawah log error kita paste di sini, lalu kita save dan kita start lagi. Setelah itu kita ke user account.
Di sini kita tambahkan user baru dengan nama Prodi SI. Nah, di sini kita masukkan IP address yang ada di Ubuntu pada VirtualBox ini dengan cara melihat setting. Di sini saya mendapatkan IP address 10.42.0.1. Lalu kita kopikan ke sini kita masukkan password, dan di bawahnya kita ulangi password dan kita buat setelah itu kita checklist application client dan slave nya. Setelahnya kita execute, lalu di sini kita export database yang telah kita buat, yaitu database rumah sakit, untuk diimport di PC 2 pada VirtualBox Ubuntu tadi. Saya akan mencoba memindahkan menggunakan flash disk. Di sini saya sudah memindahkan database yang dibuat di Windows menggunakan, di sini saya lihat IP addressnya ganti menjadi 10.0.2.15. Di sini kita akan membuat user baru karena pada user sebelumnya tidak bisa diedit. Kita samakan usernya sama seperti yang tadi, yang membedakan hanya IP addressnya saja. Setelah itu kita akan membuat database di PC yang kedua di Ubuntu dengan nama rumah sakit sama seperti yang ada pada Windows. Di sini kita import. Lalu kita klik import. Di sini saya mengalami error. Saya sudah mencobanya beberapa kali tapi hasilnya tetap seperti ini, sama. Jadi pada video tugas 3 kali ini saya tidak bisa menjawab, tidak bisa mempraktikannya. Untuk soal yang nomor 2, mohon maaf kepada dosen karena keterbatasan saya. Mungkin sampai sini saja video yang saya buat.
untuk tugas 3 kali ini. Terima kasih kepada dosen yang sudah menonton hingga akhir, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.